tapi cara penggusurannya ini kayaknya harus dikawal sama DPR ya. Jangan dilepas itu Deddy Mulyadi, bahaya. Ini main gusur-gusur terus diganti rugi. Berapa triliun kalau yang 72 hektar ini dia ganti rugi. Nah kalau yang kurang dari 2 hektar aja udah 40 miliar. Coba pikir. Oke guys, ini si aktivis kampung semakin ngaco ini pernyataannya. Setelah sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan Kang Deddy itu sangat bodoh karena harus mengganti rugi kepada PT Jaswita yang mengelola Haibis Fantasi yang dibongkar oleh Kang Deddy beberapa waktu lalu. Hanya bermodalkan video ini. Bisa Pemprov Jabar ini harus ganti biaya investasi 40 miliar, udah ganti deh. Kembalikan lagi fungsinya. Udah lah. Nah, ternyata si aktivis kampung yang kampungan ini tidak tamat lihat videonya. Padahal di video berikutnya Kang Deddy menjelaskan tidak ada hubungan dengan Pemprov. Kalau rugi ya rugi sendiri, tanggung sendiri oleh pihak manajemen perusahaan. Nih, coba lihat lagi videonya ini. Saya sih, ya mekanisme di pemerintahnya nggak ada ya. Kan begini, kalau mekanisme saya itu kan kalau itu misalnya memiliki konsekuensi Pemprov harus mengganti ke pemodal, ya kita gantilah 40 miliar kan. Jadi persoalannya kan nggak ada kaitannya. Kan nggak ada kaitannya, karena ini kan anak perusahaan yang bukan pemerintah. BUMD anaknya BUMD kan sudah perikatan dengan pemerintahnya nggak ada kan. Jadi kalau kerugian itu ditanggung sendiri oleh manajemen. Oh kan? Jadi itu ditanggung oleh pihak perusahaan. Dan kalaupun ketika Kang Deddy membuat statement harus mengganti rugi, itu tidak lebih dari upaya penyelamatan hutan yang nantinya akan berefek besar, tidak lagi menimbulkan banjir. Dan di sisi lain, Kang Deddy tidak ingin merugikan orang lain. Itu pun kalau memang Pemprov harus mengganti. Itu landasannya. Dan ternyata setelah dikaji dari berbagai literasi, itu Kang Deddy tidak perlu Pemprov mengganti rugi terhadap PT Laksamana Semarang yang ber-KSO dengan PT Jaswita dalam pengelolaan Haibis Fantasi. Nah, sekarang dia bikin statement lagi yang lebih ngaco lagi. Katanya Kang Deddy tidak boleh dilepas oleh DPRD Jabar ketika nanti mungkin Kang Deddy akan melakukan cross check ke lapangan pengerusakan lingkungan di daerah Ciater yang sekarang dia bikin PT ini. Kita simak lagi nih pernyataan dongoknya ini ya. Setelah video penggusuran di Puncak Bogor oleh Deddy Mulyadi yang diganti 40 miliar padahal hanya secuil. Nggak update informasi. Lalu bagaimana dengan yang di Ciater di kampung Deddy Mulyadi sendiri ini? Ini satu lokasi aja 72 hektar. Saya sengaja investigasi ke Ciater hari ini. Karena bayangkan kalau Deddy Mulyadi menggusur yang hanya secuil di Puncak Bogor itu, yang tidak berani juga menggusur resep stroberi mah ya. Nah, saya sengaja ke Ciater. Ini di Ciater ada yang namanya Castello. Satu Castello aja itu sudah 72 hektar dia bangun. Yang saya bayangkan begini ya, ini mohon didengar sama para wakil rakyat, para dewan-dewan provinsi, para dewan di DPR RI dan di daerah. Bayangkan kalau Deddy Mulyadi menggusur Castello ini. Nah, kalau yang di puncak hanya kurang dari 2 hektar aja udah mengganti 40 miliar, ini Castello 72 hektar dia sudah bangun dan mungkin akan ratusan hektar menguasai kembali, ya merusak kembali PTPN. Apa nggak keblinger seluas ini, sebesar ini? Penggusuran ini mutlak wajib ya, karena sudah sangat merusak. Dan ini perampasan aset negara ini ya, perampasan aset rakyat ini. Nah, tapi cara penggusurannya ini kayaknya harus dikawal sama DPR ya. Jangan dilepas itu Deddy Mulyadi, bahaya. Ini main gusur-gusur terus diganti rugi. Berapa triliun kalau yang 72 hektar ini dia ganti rugi. Nah kalau yang kurang dari 2 hektar aja udah 40 miliar. Coba pikir. Nah, dari pernyataannya tersebut kita bisa tahu kan kualitas dia seperti apa. Memang aktivis kampung yang kampungan, tidak lebih dari itu teman-teman. Silahkan dikomentari.